Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, para pemirsa di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, patut kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan ruang oleh Allah, bertemu dengan bulan yang mulia untuk kita melakukan, mengumpulkan amal-amal kebaikan kita, terutama di bulan Ramadan, yang dimana setiap amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di satu era, satu masa di mana perkembangan teknologi begitu besar. Ini merupakan sebuah keniscayaan karena berkembangnya suatu bangsa, berkembangnya suatu peradaban itu ditandai dengan perkembangan teknologi informasi. Namun di balik itu tentu ada kekhawatiran bagi kaum muslimin karena dengan perkembangan teknologi dan informasi tersedia berbagai macam beragam platform media sosial yang tentu hari ini semua aktivitas kita yang kita upload itu tentu dipantau oleh publik karena kitalah yang mempublikasikan keseharian kita. Sehingga kadang-kadang dalam keseharian itu tidak ada ruang privasi. Semua hal baik ataupun buruk itu kemudian kita publikasikan di ruang-ruang media sosial. Nah, ini tentu harus kita bijak dalam penggunaan media sosial ini. Karena jangan sampai itu kemudian dapat merugikan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan inilah yang kemudian membawakan kita masuk pada fase budaya flexing atau memamerkan pahala kita, memamerkan amal ibadah kita. Kalau dulu orang melakukan flexing atau pamer, itu pamer harta kita ya. Mereka memamerkan mobil yang mewah, rumah yang bagus, memamerkan jabatan yang tinggi. Dan hari ini kita telah bergeser dari flexing terhadap harta kekayaan menuju kepada ruang-ruang privasi, termasuk diantaranya adalah ruang spiritual atau ritual ibadah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dulu tantangan orang beribadah itu adalah rasa kantuk, malas, capek dan lain sebagainya. Tapi hari ini tantangannya adalah smartphone yang ada pada genggaman kita. Karena banyak orang yang hari ini ketika dia beribadah, dia memposting setelah beribadah atau dalam keadaan beribadah, mereka kemudian memposting di media-media sosial. Keadaan yang demikianlah itu kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Nabi mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku mengkhawatirkan satu hal yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Faqal, maka kata Nabi, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nampaknya setiap yang kita posting itu biasa-biasa saja. Tapi tentu
itu bisa berdampak pada apa yang kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah memposting atau menampakkan keadaan keseharian kita berkaitan dengan ritual ibadah kita. Ini juga kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan cara kalian sering menyebut-nyebutnya, termasuk diantaranya memposting di media sosial hal ikhwal keadaan peribadatan kita. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya, tapi ingin untuk dilihat oleh manusia. Maka di dalam ayat yang sama, di penggalan ayat selanjutnya itu dikatakan, famathaluhu kamathali safwani alaihi turab. Seperti batu yang licin, kemudian diletakkan debu di atas batu yang licin tadi, kemudian fa'asabahu wabilun, ditimpakan hujan yang deras, fatarakahu salda, maka tidak ada bekas sedikit pun debu yang ada tertinggal di batu yang licin itu karena diterpa oleh hujan yang deras. Itulah perumpamaan yang Allah gunakan untuk menggambarkan tentang manusia yang ketika melakukan aktivitas ibadahnya itu ingin dilihat oleh manusia yang lain, ingin mendapatkan pujian sementara mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmah yang insya Allah akan disampaikan hari ini. Sebelum saya menutup pembicaraan hari ini, saya ingatkan untuk pribadi dan juga hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa marilah di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai ajang untuk mengumpulkan pahala dengan belajar kepada puasa itu sendiri. Yaitu puasa adalah salah satu ibadah yang rahasia. Harus kita sisihkan sebagian ibadah kita untuk hanya diketahui oleh kita dan Allah. Jangan sampai semua ibadah yang kita lakukan itu kita publikasikan sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa sebagaimana yang tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah. Demikian, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.